terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on TV Social Good People. Ya, kita kembali ke winner Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan 2023. Ya, coba dilanjutkan ya. Pengalaman pertamanya itu berpisah dan itu di bandara ya, dan kemudian hari itu harus pulang kembali orang tuanya ke rumah ya. Coba diceritain lagi, lanjutkan, silakan. Sangat mungkin kenapa saya bilang berpengalaman karena sebelumnya Kak belum ada terlintas di benakku akan jauh dari orang tua atau istilahnya merantau jauh begitu, dan itu yang membuat akan saya ingat terus bagaimana perpisahan antara saya dengan orang tua saya Kak, dan itu sangat dan yang mungkin di situ juga kalimat-kalimatnya orang tua saya, bagaimana mereka menyampaikan untuk pesan-pesan selama di kota besar untuk menjaga diri Kak gitu. Itu yang membuat saya kayak menjadi pengalaman dan selalu saya ingat Kak, dan dari perkataan mereka menambah saya motivasi dan jadi pada saat itu bukan mungkin lagi ya, tapi pasti terharu ya, mungkin nangis ya. Iya betul ya? Kak. Dan nangisnya itu campur-campur, jadi ada perasaan sedih, bahagia, khawatir, menantang, takjub juga pasti dengan kondisi sekeliling pesawat bandara dan sebagainya. Pokoknya campur aduk perasaannya. Dan kemudian pada saat berpisah naik pesawat, ada nggak sih kekhawatiran pada saat ngerantau, ngemikirnya pada saat di atas pesawat atau udah sampai di sini, ada nggak kekhawatiran? Pas sudah tentu pasti ada sih Kak. Untuk mungkin kekhawatirannya kira-kira bakal saya sukses nggak ya, atau tidak bisa nggak saya menjaga amanah orang tua saya begitu. Itu mungkin kekhawatiran yang saya takutkan, dan paling itu takut mengecewakan orang tua saya Kak, yang bagaimana mereka sudah memberi mungkin rasa kepercayaan untuk saya ada di kota besar sendiri gitu Kak. Iya, dan pasti tau-taunya juga berpisah, kaget juga dengan budaya yang berbeda, lokasi yang berbeda, lihat gedung-gedung yang sangat tinggi, ini saya di mana gitu ya. Ya, kalau dari segi event-event atau ajang-ajang, pernah nggak sih ikut ajang-ajang masa-masa dulu di Papua, mulai dari TK sampai SMA? Ajang-ajang dalam artian lomba-lomba ya, di luar daripada pageant atau mungkin pageant juga, boleh disebutin nggak sih? Silakan. Untuk lomba pernah saya mengikuti Kak, pas waktu SMP saya mengikuti lomba pidato, di mana alhamdulillah juara 2 Kak. Wow. Ya, dan saya juga mengikuti lomba puisi, alhamdulillah dapat juara 2 juga Kak. Dan itu yang membuat saya juga termotivasi gitu Kak. Kalau boleh tahu lombanya tadi itu apa tadi, lomba apa? Lomba pidato dan puisi. Pidatonya dalam bahasa daerah kah, asing, Indonesia? Indonesia Kak. Dan tingkat apa tuh? Mungkin dalam pidato tuh yang berbahasa Indonesia Kak. Dan untuk dalam tingkatannya? Tingkat kabupaten Kak. Wow, tingkat kabupaten. Ini dasarnya memang udah pintar sih ya, luar biasa, juara. Nah, selain itu ada nggak sih lomba-lomba yang lain yang pernah ikutan gitu? Seperti mungkin lomba nyanyi, MTQ, atau lomba debat, atau lomba apa kayak gitu. Masih ada nggak sih yang lain? Mungkin pernah ya Kak, tapi mengalami kegagalan gitu, dan belum rezekinya. Iya, itu belum lomba rezekinya, apa tuh? Pernah ikut lomba debat, juga pernah saya mengikuti lomba pidato yang saat itu juga gagal Kak. Oke. Lomba-lomba seni yang lain seperti tari mungkin, atau yang lain selain puisi, ada nggak sih? Enggak. Oke. Kalau pertukaran pelajar mungkin di tingkat kecamatan atau mungkin diutus-utus gitu, jadi perwakilan ini ke situ dalam rangka menghadiri seminar, konferensi atau apa gitu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman seperti itu? Misalnya diutus dari organisasi, dari komunitas, dari sekolah untuk datang ke tempat itu di acara yang keren kayak gitu. Pernah nggak sih jadi wakil-wakil kayak gitu? Oh pernah Kak. Tapi bukan dalam lomba, tapi dalam hal yang lain. Ada nggak sih? Ada Kak. Itu apa tuh? Pas SMP Kak, diutus kayak 2 orang siswa untuk datang ke sebuah tempat di mana kayak banyak tokoh-tokoh atau kayak peran-peran penting yang membahas, dan situ alhamdulillah saya diwakilkan Kak. Oh, tokoh-tokoh inspiratif iya, ya, Kak, yang dalam bentuk seminar ya, iya, betul, kemudian seminar. Mewakili
sekolah mungkin ya. Iya, Kak. Wah, keren-keren. Nah, kalau kita berbicara mengenai yang kemarin nih, ya, di pageant ya, di Duta Peduli Sejarah, hal apa sih yang paling disukai waktu kemarin tanding, dan hal apa yang nggak membuat nyaman gitu? Mungkin kalau dalam hal tidak nyaman mungkin nggak ada ya Kak, Oh, nggak karena ada? sangat enjoy dengan Aha. mulai dari karantina hari pertama sampainya grand final, sangat-sangat enjoy. Mungkin karena panitianya sangat welcome, sangat memberikan ilmu, edukasi, dan banyak cerita, kita saling menukarkan cerita antar mungkin finalis juga Kak saat itu. Jadi enjoy sekali dan seru sekali Kak. Jadi nggak ada yang istilahnya hal-hal yang membuat tidak nyaman, nggak ada ya? Nggak ada Kak. Kalau ngantrinya gimana? Iya. Nggak juga? Wah, salut. Nah, kalau hal-hal yang lain nih, saya pengen tanya tentang perspektif perempuan nih, sebagai seorang perempuan. Karena kan kita ada di program Bukan Perempuan Biasa, ya. Gimana sih seorang Liah ini yang sekarang adalah seorang duta melihat perkembangan perempuan di masa kini? Apa perbedaannya dengan yang dulu-dulu menurut Liah? Dalam pendidikan Kak? Iya, dalam berbagai aspek. Kalau dilihat dari aspek pendidikan mungkin bagi saya pendidikan itu sangat penting untuk perempuan Kak. Karena di mana dia akan seperti agent of change, dan perempuan untuk bisa membawa perubahan bukan hanya untuk laki-laki. Perempuan juga bisa. Dan Tadi kan dari segi pendidikan, kalau misalnya karir gimana tuh perempuan? Boleh nggak sih perempuan berkarir setinggi-tingginya setara dengan laki-laki atau bahkan melampaui seorang laki-laki? Boleh nggak sih atau gimana tuh? Menurut perspektifnya Lia nih. kalau untuk karir mungkin setinggi-tingginya sih Kak. Menurut saya, karena karir tidak mempunyai batas gitu, harus sampai di sini, harus sampai di sini. Untuk perempuan enggak Kak. Setinggi-tingginya dan sebisa-bisanya harus kita raih itu Kak. Jadi nggak apa-apa ya melampaui laki-laki ya? Kalau menurut saya ya. Ya, baik. Nah, kalau suka duka menjadi anak rantau dari Papua ke Sulawesi Selatan, apa suka dukanya? Kalau untuk suka dukanya mungkin Mau yang mana dulu nih? Mau yang sukanya dulu atau dukanya dulu atau gimana? untuk yang dukanya dulu Kak. Oh, dukanya dulu. Oke, silahkan. Apa dukanya tuh? Kalau untuk dukanya mungkin seperti saat kita sedang sakit Kak. Kayak mungkin wah saya sendiri. Kita wah. tahan dulu. Ya, kita akan kembali usaha jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, Onda TV Sulsel TV masa kini.